Hamil dan melahirkan menjadi impian sebagian besar wanita yang sudah menikah. Namun sayangnya, beberapa hal membuat tidak bisa merasakan kedua hal tersebut. Salah satunya kandungan yang lemah. Hai, saya Dr. Christian Wijaya, dokter spesialis kebidanan kandungan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Grand Family. Kandungan lemah atau inkompetensi serviks adalah ketidaknormalan dari bentuk serviks yang disebabkan oleh beberapa gangguan pada leher rahim. Saat hamil, umumnya leher rahim secara perlahan akan membuka, memendek, dan melunak untuk memudahkan proses persalinan. Namun, bila memiliki kandungan yang lemah, leher rahim membuka lebih cepat sebelum waktunya sehingga menyebabkan bayi lahir prematur. Ya, ada baiknya melakukan screening sebelum terjadinya kehamilan melalui USG, penyakit di dalam rahim seperti myom, kista ovarium, endometriosis, dan sindrom ovarian polycystic bisa menjadi faktor yang dapat menyebabkan kandungan menjadi lemah. Dan juga dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan TORCH atau penyakit autoimun. Serta jangan lupa mengkonsumsi vitamin sebelum kehamilan juga tidak kalah penting. Biasanya pada awal kehamilan, ibu hamil belum bisa mengetahui apakah dia memiliki ciri-ciri kandungan yang lemah atau tidak. Hal ini dikarenakan permasalahan yang biasa ada pada trimester pertama lebih sering dikarenakan oleh masalah kromosom. Sedangkan untuk masalah kehamilan yang disebabkan oleh kandungan lemah mulai bisa dilihat di awal trimester 2 hingga trimester 3. Kondisi ini perlu ditangani secara cepat dan tepat untuk menghindari keguguran. Meskipun kondisi ini tidak disertai gejala yang khusus, namun ada beberapa gejala yang dapat ibu hamil perhatikan. Di antaranya, bercak darah atau flek selama beberapa hari atau beberapa minggu, sensasi adanya tekanan di panggul, adanya rasa sakit punggung yang tidak terasa pada sebelumnya, kram perut ringan seperti pramenstruasi, dan juga perubahan cairan yang keluar dari vagina. Kandungan lemah tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja. Ada beberapa hal yang menyebabkan kandungan menjadi lemah. Penyebab kandungan lemah bisa dikarenakan oleh faktor keturunan atau bawaan dari lahir. Otot serviks yang lemah pada seorang wanita bisa diwariskan melalui genetik. Hal ini menyebabkan rahimnya cepat terbuka pada saat janin berusia tidak lebih dari 4 bulan. Gangguan fungsi hormonal, kelainan dari rahim seperti leher rahim yang pendek, overweight, underweight, pola hidup yang buruk seperti merokok juga dapat menyebabkan kandungan lemah. Ada beberapa kasus kandungan lemah yang disebabkan oleh kehamilan sebelumnya. Luka pada leher rahim yang diakibatkan pada proses melahirkan anak sebelumnya memiliki efek samping pada melemahnya otot serviks. Operasi yang dilakukan pada leher rahim sebelum kehamilan bisa menjadi penyebab kandungan lemah. Operasi tersebut mungkin memiliki trauma pada serviks dan sehingga membuat leher rahim menjadi lemah dan tidak bisa menahan janin sampai usia 4 bulan. Tidak sedikit dari wanita yang mengalami kesulitan saat melahirkan anak pertama. Proses melahirkan yang cukup sulit bisa mengakibatkan kerusakan pada leher rahim. Kerusakan ini semakin parah bila diikuti oleh infeksi yang dapat membuat otot serviks semakin lemah. Wanita yang telah mengalami keguguran sebelumnya bisa menjadi penyebab kandungan lemah. Hal ini bisa terjadi apabila setelah keguguran tersebut dilakukan proses kuretase. Proses kuret yang dilakukan ternyata bisa menyebabkan trauma pada serviks, sehingga membuat otot serviks atau leher rahim menjadi lemah karena trauma tersebut. Faktor dari janin seperti kelainan pada janin, kelainan kongenital, dan kelainan kromosom juga memberikan kontribusi pada kondisi kandungan yang lemah. Sebagian besar kasus rahim lemah atau inkompetensi serviks dipengaruhi oleh faktor genetik, sehingga akan sangat sulit untuk benar-benar mencegahnya. Akan tetapi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, di antaranya rutin menjalani pemeriksaan kehamilan, menjaga pola makan yang sehat selama hamil, pastikan penambahan berat badan selama kehamilan sesuai, hindari aktivitas berat, konsumsi vitamin kehamilan. Bumil juga perlu menghindari paparan zat kimia berbahaya yang bisa meningkatkan komplikasi kehamilan, misalnya minum minuman beralkohol dan merokok. Bed rest adalah salah satu cara untuk mengatasi kandungan yang lemah. Ini memiliki manfaat untuk mengurangi gerakan yang bisa merangsang melemahnya otot serviks. Hal ini bisa menahan janin untuk tetap di dalam rahim. Salah satu prosedur untuk mengatasi kandungan lemah adalah dengan mengikat leher rahim, sehingga leher rahim tetap tertutup dan kokoh.
Prosedur ini disebut cerclage dan dilakukan pada kehamilan minggu ke-14 hingga ke-16. Ketika memasuki kehamilan minggu ke-36, ikatan ini akan dibuka sehingga persalinan bisa berlangsung dengan aman. Tidak perlu khawatir karena membuka ikatan leher rahim ini tidak menyebabkan persalinan berlangsung saat itu juga. Meski demikian, ibu hamil yang mengalami iritasi pada serviks, pembukaan lebih dari 4 cm, atau ketuban yang pecah dini tidak dapat menjalani prosedur ikat rahim ini. Obat penguat kandungan dapat digunakan. Obat hormonal yang mengandung progesteron dapat diberikan untuk menguatkan kandungan. Tidak ada makanan yang spesifik untuk menguatkan kandungan. Yang penting terpenuhi kebutuhan nutrisi makro, karbohidrat, protein, dan lemak, dan nutrisi mikro, vitamin dan mineral, serta tercapainya penambahan berat badan sesuai rekomendasi.